Welcome back to Breakout Lovers. Kali ini Breakout kehadiran narasumber yang luar biasa dan balik lagi Breakout ini disponsori oleh CNI. CNI. Kali ini saya bersama partner saya, Bro Ricky. Dan ini memang wajah baru ya di dalam Breakout. Dan kali ini kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa, ya. Yes. Narasumbernya siapa, Bro, kira-kira? Dia seorang anak muda, ya, berhasil nih, pendidikannya luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi kita akan kupas nih, apa sih latar belakangnya, gimana sih dari usia muda dia sudah mulai melakukan bisnis, Oke. ya, apapun dijual, ya kita membangun sebuah bisnis gimana caranya, bahkan dari nol. Nah, kita langsung aja ya, Ya. Bro Dani ya, Ya, kalau bisa gitu ya. dibilang nih seorang entrepreneur ya. Betul, entrepreneur muda. Oke, kita sambut aja. Please welcome Daniel Hermansyah. 안녕하세요. 다니엘입니다. 반갑습니다. Annyeonghaseyo. Ayo, 안녕하세요. 네. Ini luar biasa nih kehadiran narasumber jauh nih, Bro. Ya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Oke, Bro Daniel mau perkenalkan diri tuh kepada sahabat Breakout. Korea Indonesia? Ah, Indonesia. Mayoritas Indonesia, Bro. Oke, 안녕하세요. 다니엘입니다. 반갑습니다. Halo semuanya, saya Daniel, senang ketemu. Saya seorang pengusaha, content creator dan juga mahasiswa. Nice to meet you. Wow. Cakep. Semuanya dibungkus ya oleh Bro Daniel ini. Gimana, Bro Ricky? Oke, luar biasa ya. Coba dong, kita panggil bro aja ya. Ya, ya. Ya, sepantaran lah ya. Kaumnya sama, kaum milenial. Oke. Untung bukan Gen Alpha ya. Kayaknya ya. Beda dong. Kayaknya, Kayaknya ya. sepertinya. Ah, baiklah. Ya mau ceritain dong bro, gimana sih lu latar belakang lu dan juga kenapa lu memilih sebuah bisnis yang mungkin bagi sebagian anak muda gitu ya, gue takut nih memulai sebuah bisnis yang baru nih, apalagi tidak ada support, apalagi bener-bener kita cari dari awal nih, dari nol. Betul. Nah, gimana sih ceritanya lu bisa mungkin secara singkat bro, perjalanan hidup lu tuh gimana tuh? Simpelnya, kalau secara bisnis, aku dulu bikin branding agency. Itu kita start dari kita masih kuliah. Dan di usia 25 tahun, tim kita kayak udah 50 orang waktu itu. Habis itu saya cabut, karena saya bikin bisnis yang kedua, yaitu coffee shop, namanya Kopi Chuseo. Dan pernah viral, dan pernah 100 cabang. Dan itu sebelum usia 30 juga tentu. Wow. Jadi itu background dua bisnis yang saya pernah bikin. Nah kalau sekarang ya Kopi Chuseo-nya masih ada, tapi kita nambah divisi, jadi nambah digital agency. Wah, Wih, menarik ya, menarik. menarik. And aside from that ya, saya content creator. Oke. Bidangnya sebenarnya K-pop, tapi namanya konten kan kemana-mana ya. Kadang Ya. bahas bisnis enggak sih, bahas golf juga, kadang komedi, kadang K-pop, Oke. dan malah lagi sambil kuliah juga sekarang. Wah, iya. Tapi yang menarik ini loh, apa tuh memang konten K-pop ini kan memang sedang viral ya, sedang Ya. booming ya. Betul. Nah, saat kapan itu mengambil apa namanya? Bisa dibilang sebuah gimmick atau icon ya. Sejak kapan itu, Bro? Melihatnya itu seperti apa itu? Jadi kita kan suka K-pop karena ya di mana-mana semua dengerin K-pop Yes, sekarang. betul. Tapi dulu tuh sebagai penggemar, penikmat, berarti- pengkonsumsi saja. Ya. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Tapi kalau soal K-pop emang udah ngikutin udah lama dari sekolah kebetulan. Jadi itu cikal bakalnya adalah bisnis yang Kopi Chuseo tadi, karena temanya cafe K-pop. Oke. Kalau kita ngomongin secara bisnis ya, kenapa cafe Korea? Karena itu kan di masa 2018-19 itu kan masa ketika coffee shop lagi menjamur. Betul, saat Itu- pandemi juga ya. Iya, itu maksudnya itu era terbaik buat coffee shop gitu, dan bisnis F&B lainnya itu era terbaik, nggak bohong. Lu bikin apapun rame saat itu gitu loh. Tapi kalau yang lain tuh temanya Indonesia. Jadi saya sebagai orang branding ya, orang branding agency gitu kan. Jadi kita mesti beda nih. Kebetulan saya suka Korea. Jadi nyambung. Jadi dari benda yang emang saya suka kopi, saya suka Korea, jadilah namanya Kopi Chuseo. Chuseo. Nah, menarik banget ini. Memang branding itu ada di dalam sebuah bisnis ya. Betul, jadi tapi itu yang emang saya ngerti. Jadi Oke. bukan yang ngadi-ngadi yang saya nggak ngerti.
Tapi emang saya suka kopi, emang saya belajar bikin kopi, saya suka Korea, jadilah Kopi Chuseo. Itu sebelum kita bikin konten K-pop, jadi emang bisnisnya aja jalan dulu gitu loh. Jadi Bisnisnya ya, jalan, jadi setelah jalan baru dimasukin branding si Korea ini. branding sayanya baru Oke. masuk. Jadi kebalik ya, biasa orang influencer bikin bisnis. Betul. Kalau saya Betul nggak banget bikin sekarang. bisnis, malah jadi influencer nggak sengaja. Kayak gitu. Ceritanya seperti itu. Oke. Nah, itu menarik nih Bro Ricky. Jadi bisnis dulu baru branding, Iya. ya kan? Biasanya kan owner bisnis itu menyepelekan yang namanya branding ya. Ah, namanya owner bisnis, udahlah yang penting bisnis gue jalan, gue punya bisnis ini bla 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 bla. Dan dia tidak mengembangkan, bisa dibilang self dirinya itu dia tidak dikembangkan sebagai owner. Nah, menurut Bro Daniel nih, sebuah branding seorang owner itu penting gak sih? Menurut saya ya, ini kita nggak ngomongin orangnya harus terkenal apa Yes, enggak, betul. tapi business owner harus mencerminkan bisnisnya. Oke. Ini nggak ngomongin dia mesti bikin konten loh ya, Ya. tapi gaya hidupnya, lifestyle-nya sesuai dengan bisnisnya. Ini contoh-contoh. Misalnya mungkin nggak cocok kalau kita sendiri misalnya nggak pernah olahraga, Kita jualan olahraga. kita tapi jualan produk olahraga. Oke. Atau kita maaf nih misalnya agak overweight tapi jual produk slimming, kan maksudnya nggak nyambung gitu loh, nggak bisa dong. Tapi aku ada teman yang dia jual healthy catering Oke. dan dia anak fitness, Ah, cocok. Masuk. Masuk. Iya. Saya jual produk Korea, saya suka Tapi Korea. Korea, iya. Brandingnya emang saya ngerti Korea, cocok. Berarti efeknya itu signifikan itu ya Bro ya. Iya, karena kan kita bisa dibilang kita adalah representasi dari brandnya kita. Kalau nggak nyambung kan orang juga bakal lihat lu jual apa sih? Ngibul ya? Nah, Ngibul ini ya? menarik Gitu. nih, ini menarik Lu nih. jual barang kan lu nggak ngerti. Aneh gitu. Iya. Tapi it happens. Makanya lebih baik jangan jualah barang yang kita ngerti dan kita bisa merepresentasikan diri kita. Itu luar biasa Bro Ricky. Gimana Bro? Gue penasaran sebenarnya nih. Ya. Chuseo. Pasti ini punya salah satu makna gitu ya, arti. Nah, artinya apa sih itu? Kopi Chuseo, kopi please, kopi dong. Kopi Please, dong. Kopi dong. Ya. Sesimpel itu. Iya. Chuseo. Ya gampang, ya nggak gampang juga sih. Kapan-kapan kita belajar bahasa Korea. Ya tapi itu kan kita ngomongin branding ya. Iya, betul. Karena tapi yang menarik adalah karena Kopi Chuseo brand sendiri. Jadi kan dulu kan gua kan bikin branding agency. Yes, betul. Di branding agency kita bantuin brand orang. Dan di agency yang lama itu actually brand kita yang kita handle lumayan besar loh. Dari misalnya kayak Xiaomi kita pernah handle, Oke. Apple Academy kita pernah handle, Sumarecon, King Koil, Lintasarta, pokoknya brand-brand besar deh kita pernah handle dulu. Nah, ini yang menarik juga Bro Daniel, seorang owner ya kan, balik lagi ke link ya. Bagaimana kita mendapatkan link-link tersebut? Itu kan, Pelan-pelan sih. nah, awal mulanya itu seperti apa? Pendekatannya itu kira-kira kita harus misalnya contoh kita harus masuk ke komunitas bisnis, harus kenalan dan sebagainya. Itu awal mulanya kita dapat dari mana sebuah itu? Kebetulan saya kayaknya agak introvert jadi malas ke networking event ya. suka kenal orang baru, suka nambah relasi, tapi kalau suruh ke networking event kayaknya males gitu ya. Tapi nama itu kan dibangun butuh waktu. Betul. Jadi bisnis nggak bisa instan, dapat relasi nggak bisa instan. Nah, Termasuk nih yang lucu nih ya. Jadi gampangnya gini deh. Kalau misalnya kita sebagai orang yang bisnisnya suka ganti-ganti, contoh. Yes, nah. Misalnya tahun ini kita jual asuransi, ya. besoknya kita jual mobil, Nah, terus besoknya jual mobil tapi brand B tahun depannya. Jadi itu kan terlalu cepat shiftingnya gitu loh. Jadi karena kita nawarin mobil, bisa jadi dia belum ambil tahun ini. Betul. Bisa jadi tahun depan dia baru ngambil. Baru, iya. Pas kita kontak, sorry bro, gue udah gak di tempat A. Nah, atau kita akhirnya dia kan jual asuransi nih, banyak kasusnya banyak banget nih, agent asuransi. Tapi ketika kita ditawarin kita nggak butuh. ya pasti. Pas kita butuh kita cari, oh gue udah nggak di situ bro. Pindah, ya. Orangnya udah nggak di sana, jadi kan kayak kita buat jualan itu kan butuh waktu. Nah kalau balik ke topik yang tadi, kita di awal-awal itu susah. Waktu itu kan kita mulai agensi itu sambil kuliah loh. Wah, Sambil lagi kuliah. tuh, iya. Sambil kuliah. Jadi tuh kita bikin bisnis itu nggak sengaja. Kebetulan
simpelnya kita menang business plan competition, kita bikin satu company jadinya. Oke. Habis itu idenya nggak jalan, kita mesti shifting. Akhirnya kita bilang, ini kayaknya kita bisa deh bikin brand consulting. Oke. Karena di era itu yang namanya brand consulting itu belum banyak yang ngerti beneran. Jadi branding tuh orang kira tuh cuma bikin logo sama desain. Yes. Padahal ada branding, marketing thinking di baliknya. Dan itu banyak kan dari brand consultant dari luar-luar yang mahal-mahal. Yes. Jadi kita putuskan kita belajar ke tempat mereka yuk, ntar kita balik, kita dapat ilmu yang bagus. Nah, jadi dari situlah kita mulai branding agency-nya. Dan di awal-awal tentu mainnya kan digital, kita bagusin SEO lah, digital marketing. Tapi kan sampai ada portofolio itu butuh waktu. Nah, itu yang nggak sebentar. Jadi itu akhirnya tuh dari satu klien, dapat klien 2, klien 3, orang nanya lagi. Oke. Akhirnya dapat networking dari klien-klien, tapi butuh waktu, nggak sebentar. Habis itu ya klien lama balik lagi, kadang seperti itu. Kalau ngomongin networking ya, terus atau dari A minta dikenalin ke Yes, itu teman yang. lagi. Nah, ini menarik nih. Sebagai bisa dibilang sebagai founder atau owner ya, dan masih mau belajar, Bro. Ini yang menarik ini, ya kan? Ya kan? Luar biasa ya. Dan memang apa ya, Bro? Seorang owner itu harusnya nggak berhenti stuck diem ya. Betul. Dia harus mengembangkan diri karena dia membawa sebuah bisnis, ya kan. Nah, cara kita mengekspan bisnis ya sebagai owner itu biasanya itu dari pintu mana aja? Harus banyak ketemu orang, harus tahu hal baru apa yang lagi naik sekarang. Jadi jangan kita pikir bahwa karena bisnis saya sudah ngetop nih, maka kita diem-diem aja. Actually, itu cikal bakal bisnis kedua yang kopi. Oke. Jadi ketika kita branding, kita banyak bantuin orang. Terus kayak aku pikir kalau kita punya brand sendiri, ini kayaknya wadah yang bagus buat kita menunjukkan ya ini anaknya kita sendiri loh. Gitu loh. Jadi bukannya kita cuman bantuin brand orang, ini kayak bagus begini deh ya. Tapi portofolio utama lo ya bisnis lo sendiri. Nah, tapi di sini itu kan bisnis yang berbeda ya. Dari tiba-tiba dari branding, marketing, terus tiba-tiba jadi operasional. Langsung turun ya, Purchasing, iya. jadi kayak banyak banget PR-nya. Tapi itu menurut saya itu wadah belajar yang bagus. Nah, itu dia. Itu menarik sekali. Menurut saya sih tetap harus ya belajar ya. Either tadi dari ketemu orang kah, dari event, dari forum, dari terjun lapangan, atau ya pendidikan tambahan lagi kalau mau. Jadi nggak pernah berhenti belajar aja sih. Ya, itu yang luar biasa tuh. Tidak pernah berhenti belajar. Yes, Jangan. betul. Selalu mencari experience baru ya kan. Selalu cari mungkin tools baru ya, teknologi dan sebagainya ya. Iya. Ternyata dari bisnis yang kedua ini kita jadi dulu kan iklan itu kan TV, Yes, betul. ATL, BTL, that's it, online bahkan Radio, dulu ya. belum dipandang karena belum jelas implementasinya gitu loh. Dulu tuh masih Google SEO, orang tuh masih searching di Google dulu. Iya, betul. Sekarang aja searching di TikTok. Berubah. Iya, benar iya. Lebih update ke sana ya. Agensi aku berkembang yang pertama itu karena SEO. Tapi kalau sekarang kayak mesti beda TikTok market. Nah, maksudnya jadi itu kayak kita tuh mesti belajar hal baru terus kan. Gitu. Nah, dari bisnis kedua inilah saya belajar digital marketing. Oke. Dan ternyata terbukti dari digital marketing brand saya bisa viral. Dari company kedua sayanya bisa viral. Jadi kan kayak loh, sekarang marketing berubah ya cara mainnya ya. Nah, ini dia. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi tuh aku merasa bahwa apapun yang kita lakukan tuh kalau kita mau belajar tuh jadi nggak sia-sia aja gitu loh. Betul. Kalau meskipun ditanya kopi Cuseo sekarang nggak seviral dulu, iya. Dulu 100 cabang sekarang, iya. Tapi kan maksudnya kayak itu kan portofolio bisnis yang pernah saya bangun. Betul. Namanya bisnis kan naik turun. Kita tentu maunya naik terus. Tapi itu memang eranya ya, ini kalau ngomong jujur ya, eranya F&B yang COVID itu tuh sekarang ya bukan cuman kita lah, teman-teman lain juga mau yang startup, mau yang udah IPO, mau yang franchise, banyak yang udah gugur juga. And we're trying so hard to survive gitu kan. Dan itu kan ya nggak sia-sia lah, minimal ada portofolio. Aku punya portofolio 2 company yang luar biasa besar dulu gitu loh.
Yang satu saya exit, yang satu ya emang karena bisnisnya udah nggak viral aja. Tapi kan itu kan nggak sia-sia, kita Yes. pernah belajar di hal tersebut. Dan lanjut lagi soal koneksi, buktinya ketika sekarang Kopi Cuseo ditanya kita ngerjain apa, ya kita masih ada company kopi, masih ada, kopinya masih jalan kok di Lotte Mall, datang aja. Iya. Kafenya masih ada di Lotte Mall dan beberapa cabang lain masih ada. Dan sekarang juga kita nambah divisi baru digital marketing. Digital marketing. Dan dapat klien dari mana? Ya itu kan butuh waktu. Tadi kalau kita ngomongin itu kan Betul. bisa jadi klien lama, bisa jadi dari kenalan saya karena bisnis saya viral atau saya yang viral. Iya. Berarti kan kita memang punya capability buat bikin brandnya viral. Jadi orang nyari kita sekarang. Oh, Makanya aku bilang yang dulu kita lakukan nggak sia-sia lah, nggak sia-sia kok. Itu. Tabur tua ya. Iya, dan dapat pengalaman, dapat skill dari situ Yes. kan. Dan itu yang membantu ya kita survive sampai sekarang. wow, luar biasa. Mau gimana? Namanya bisnis. Ini keren Luar nih. biasa, bro. Menarik nih. Iya. Nah, sebagai anak muda nih ya, Hmm. pasti kan banyak juga orang yang berpikir bisnis nanti aja lah, umur gue masih muda, gue belum ada pengalaman, gue belum ada teman, belum ada koneksi, belum ada jaringan. Nah, hal apa menurut Bro Daniel nih ya, kenapa lu bisa berkembang tuh secara cepat? Gimana caranya mematahkan rasa ketakutan lu sebagai owner bisnis, dan gimana caranya lu mempunyai pandangan yang benar-benar positif ya? Yes. Karena kalau kita lihat tadi, kita dengar ceritanya ini luar biasa, para pemirsa, menginspirasi sekali. Ya, ini bagi kita menginspirasi, Ya, tapi betul. luar biasa loh. Gak semua orang bisa seperti Bro Daniel ini. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Bro Daniel tuh bisa mematahkan rasa ketakutanmu? Aduh, gue takut gagal nih ke depan nih. Aduh, gimana caranya gue nggak ada koneksi nih. Nah, menurut Bro Daniel tuh seperti apa sih cara mematahkan hal tersebut tuh gimana tuh? Mulai aja dulu. Iya, ini yang gue Ini luar biasa nih ya. Mulai aja dulu. Kata Ya. sebuah e-commerce. mirip nih kayak apa ya? Mirip tagline e-commerce. Wah, Tapi bener. sensor ya, sensor ya. Tapi bener, bro. Ya kan? Hmm. Kalau kita nggak lakuin, malah kita bertengkar sama Iya, pikiran iya. Iya, Contoh betul. kayak kita bikin Iya. podcast ini. Betul. Emang kita tahu yang nonton berapa? Yes. Saya nggak tahu. Ah. Tapi kalau nggak ada episode hari ini contoh ya. Ya. Siapa tahu by the end of the year podcast ini jadi salah satu podcast bisnis terbaik gitu kan di amin. Indonesia. Luar biasa. Yang nonton selalu jutaan tiap Yes, episode. amin. Ya. Tapi kan tuh nggak bakal ada kalau kita nggak bikin episode yang hari ini. Iya. Yang nonton bisa jadi berapa? 100, 1000. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting mulai Mulai dulu. Actually itu juga mindset yang konten kreator itu kadang jadi mental block di awal. Hmm. Gimana kalau nggak ada yang nonton? Yes. Gimana kalau konten gua jelek? Pasti jelek. Pasti jelek. Jadi konten yang kita pertama kali bikin ini, kalau kita ngomongin yang lanjut nih, yang berikutnya nih, konten kreator nih misalnya. Tahap hidup ya. Konten kreator nih. Konten yang kita bikin tahun lalu bisa jadi kita lihat tahun ini tuh kayak jelek Iya. banget. Yes. Tapi kalau Yes. nggak ada konten tahun lalu, nggak ada konten yang hari ini. Betul. Bisnis kan juga berkembang. Kalau kita nggak ada yang dulu, kita nggak mulai-mulai, ya nggak bakal jadi apa-apa. Jadi memang harus mulai aja dulu, dan kan namanya learning curve ya. Kita harus terus improving. Jadi kita akhirnya tahu apa yang mesti diimprove. Jadi kalau buat bisnis ya, buat anak muda, yang penting nomor satu mulai aja dulu. Tapi jangan lupa terus belajar, jadi bisa Ya, improve. Itu dia. Gitu loh. Kalau boleh tahu nih, Oh ya, total tim Bro Daniel sekarang berapa sih? yang sekarang dikit sih, Berapa tuh? Jangka? Kisaran deh, kisaran. belasan lah. Tapi udah lumayan ya, maksudnya itu bisa menyokong usaha Lapangan kerja Bro baru Daniel lah nih. ya, iya. Luar biasa maju nih. Ya tim Gitu. kopi sama digital marketing ya, karena ini bisa dibilang kan berarti tim baru kan. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi kayak ya kita sekarang anggap mulai dari nol lagi. It's okay, namanya Jadi- bisnis. Oke, berarti tiap hari anggapan bahwa wah, gue tiap hari mesti gali ilmu baru nih. Betul ya? Tiap hari mesti cari alternatif lain nih. Misalkan sesuatu hal terjadi, something happen, kita kan nobody knows gitu ya. Gak ada yang tahu namanya usaha gitu kan. Nah, itu sih, ini menarik banget nih Bro Dani gitu Ya. ya. Begitu menginspirasi bagi banyak anak muda nih. Karena jujur selama ini yang kita kenal anak muda, mungkin dia hanya sebagai ya corporate, pekerja kantoran. Mungkin ada juga yang memiliki bisnis tapi sampingan. Nah, gimana sih cara membagi waktumu itu, Bro Daniel nih? Misalkan
kita sebagai seorang profesional ya, Ya. bekerja di kantoran, kita punya bisnis di luar daripada kantor kita nih. Gimana cara kita bisa meluangkan waktu? Bagaimana cara kita bisa membagi waktu dengan benar nih? Istilahnya win-win solution lah. Ya. Kita kerja di kantor bagus, usaha kita juga maju. Gimana menurut Bro Daniel? Gak bisa sih. Wah, ini berat ya. You gotta choose. Oke. Nggak, tapi itu pertanyaan menarik gitu ya. Kalau buat aku sendiri, justru itu yang akhirnya bikin kita seriusin company yang kedua. Karena awalnya Kopi.co bisnis sampingan. Kan oke. aku kan di awal kan sudah sibuk di branding consulting kan. Itu kan ya kita ngantor loh. Kita ngantor tiap hari, ketemu klien, bikin kerjaan klien tiap hari. Tapi meskipun bisnisnya ada di bawah kantor, tapi kan kita butuh waktu buat berpikir. Yes. Apalagi waktu itu bisnisnya cabang kita yang pertama ternyata viral banget. Jadi kita kan terus kita mau buka cabang lagi misalnya. Jadi kan kita perlu fokus ya. Makanya aku bilang sama founder yang lain waktu itu, guys saya kayaknya mesti serius di company. Kalau kita mau gedein kita mesti fokus di yang kedua nih. Kalau gua pamit dari company pertama nggak apa-apa ya. Nah, itu kejadiannya simpelnya seperti itu. Tapi itu diputuskan karena bisnis kedua bau-baunya bakal oke. Oke. Tentu tidak wise kalau kita pindah ketika bisnis sampingan kita belum bisa menyokong Yes. kita. Itu sangat gambling kira-kira, Bro. Iya. Jadi, tapi tadi pertanyaan bagus. Jadi adalah kalau memang kita merasa bisnis sampingan sudah bisa bau-baunya bagus nih, baru kita cabut dari yang pertama. Tapi kalau di awal-awal ya jangan. Memang kalau kita kerja kantoran profesional ya seriusin lah, itu kan kita makan dari situ gitu loh. Tapi kalau mau malam diurus atau weekend diurus biar nggak makan waktu kerja, kalau nggak kan ntar dimarahin bos, ketahuan korupsi waktu namanya. Tapi kan kalau kita mau ngurus malam dan weekend berarti kan ada yang kita korbankan. Yes. Waktu main bulu tangkis, waktu main futsal, Ah. waktu pacaran. Nah, Itu hal-hal yang perlu dikorbankan. Iya. Makanya tergantung prioritasnya kita sih. Nah itu juga menjelaskan kenapa aku baru bisa ngambil kuliah lagi sekarang, karena dulu ya nggak bisa, tadi pagi malam tuh full gitu loh. Tapi setelah ya udah berarti kita fokusnya apa, ada waktu luangnya apa, baru kan kita isi. Isi. Jadi prioritas sih. Kalau misalnya kita masih mau kita kerja kantoran, mau bisnis sampingan juga, terus mau jadi pro player Mobile Legends ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Tapi memang effortnya tuh beda ya bro ya. Ya kan, effort untuk kita mengambil suatu keputusan ya kan. Jangan sampai nih kita malah dua-duanya nih gagal ya kan. Nah, itu paling bahaya ya. Benar yang kata Bro Daniel bilang. Kalau ada bisnis dan memang bisnis ini dapat menyokong misalnya uang dapur kita, apa salahnya kita fokus? Itu adalah bisnis kita dan kita sebagai owner bisnis. Wah, ini kan yang menarik ini kan. Mau profesional juga nggak apa-apa, yang penting menyokong uang dapur kita Yes, gitu kan. betul. Jadi nggak ada salah nggak ada benar ya, tapi soal priority aja. Nah, makanya jangan sampai malah dua-duanya nih hilang ya kan. Karena ke ego, bisa dibilang ego ya. Wow, ada bisnis yang lagi viral baru sebentar nih. Wah, bisnisnya lagi resign aja lah. Ternyata Belum tentu. nah itu Belum tentu. Jadi kalau kayak sekarang kalau Iya. tanya aku prioritasnya gimana ya? Aku udah jelas bilang bahwa kantor, kuliah, konten. oke. Jadi konten tuh udah paling terakhir sekarang ya, by this year ya, karena nggak handle sih. Karena kita kan dari kantor kita kan digital marketing ya, digital agency. Itu kan pagi sampai sore udah pasti di kantor atau meeting, Iya, tapi betul. ngurusin yang ini. betul. Malamnya ini literally hampir tiap malam tuh kuliah online, online offline. Untung banyak kan online, kalau Oke. full offline juga mati gitu loh. Iya. Jadi untung banyak kan online. Tapi dari sini aja udah kelihatan kuliah itu prioritas 2. Oke. Makanya IP-nya nggak sebagus waktu S1. Waktu S1 kan full fokus kuliah. Nah. Makanya IP-nya bisa 4 ya, summa cum laude gitu loh. Oke. Tapi ketika lagi nggak sih, tapi karena belakangan ada bisnis ya turun dikit gitu. Kayak aku lulusnya 39 ya. Ya masih summa cum laude, cuma 39 lulusnya. Padahal awal-awal tuh 4 terus waktu S1 gitu loh. Nah, jadi S2 ini nomor 1 adalah kerja kantor. Nomor 2 kuliah. Udah pasti nggak mungkin ngincer 4. Ya. Kemarin sih masih 394 ya.
masih Masih 3. ya, itu masih Masih ya. ya. Wah, tapi udah nggak bisa 4 gitu kan, nggak bisa seambis yang pertama gitu. Kita tuh kayak, yang penting lulus aja lah Ya. gitu loh. Ya masih 39 sih, tapi anyway, tapi nggak bisa 4. Wah, pengennya kan perfect gitu, nggak bisa. Nah, yang terakhir konten. Nah, ini konten nih udah kayak, ya udahlah kita maintain follower aja. Jadi udah nggak bisa ambis kayak, kalau dulu tuh kayak ambis ngejar event, Iya. ngejar konten, collab sana sini. Tipes bro, tipes Iya. sumpah itu. Sebelum kuliah bisa, sebelum kuliah soalnya adalah kantor dan konten. That's it. Yes. Bener udah kantor dan konten. Jadi after hour bisa konten, Iya. bisa ketemu teman, weekend bisa ke event. Nah sekarang tiap malam kuliah. Kuliah. Sabtu kuliah juga, Minggu tugas kuliah. Udah. Jadi aku pernah ngejar tiga-tiganya. Pernah. Sebulan sekali sakit. Nah, ini dia. Terakhir Februari masuk rumah sakit tuh. Wah, Di opnam. Jadi kayak Januari atau Januari kayaknya. Opnam tuh. Jadi kayak aku announce di IG story, guys, gua kayaknya mau berhenti konten deh gitu. Nggak make sense jadwalnya gitu. Jadi aku bilang nomor 1 kantor, nomor 2 kuliah. Konten kalau kepikiran atau kalau sempat. Pokoknya gua udah nggak bakal ngejar lagi. Karena hidup adalah prioritas. Nah, ini menarik. Gitu guys. Jadi jangan keren deh. you cannot have them all Oh, ya. yes. Gitu. Memang bagi waktu itu penting. Tapi yang kalah pentingnya ada yang paling pentingnya itu menjaga kondisi tubuh. Mungkin diimbangi oleh suplemen dari Astaga. CNA. Patuh bro ya. Nah, Wah, suplemen. Iya, Kopinya kopi ginseng. PPL-nya bagus banget, halus. Nah, ini balik lagi nih menarik bro. Tadi kan kalau dilihat dari jadwal, kesibukan, prioritas juga makin hari makin banyak ya. Malah menjadi seorang owner bisnis itu bukan makin hari makin sedikit, tapi makin hari makin banyak yang dikerjakan. Nah, tapi penting nggak sih aktivitas kita atau branding kita? Contoh ya, owner itu penting nggak sih sosial media? Menurut Bro Daniel? Penting, karena itu buat ngasih tahu kita ini hidupnya sesuai dengan yang barang kita jual apa enggak. Oke. Tapi nggak mesti terkenal ya. Yes. Itu maksudnya. Jadi Oke. lu nggak harus ngejar followers, 10.000 followers, Ya. 100.000 followers gitu. Nggak usah. Tapi yang penting gaya hidup lu memang mencerminkan brandnya lu. Ah. Menurut saya seperti itu. Karena beda loh antara kita cuman personal branding dengan konten aktif. Ya, Kalau kita business owner kayak enggak. Ya. apalagi kalau kita nggak ngerti cara bikin konten, Ya. cara ngedit gitu loh. Kayak itu dua hal yang berbeda. Tapi personal branding di sosmed itu mesti sesuai. Gitu aja. Wah, luar biasa. Nah, yang menarik nih Bro Ricky terkait ini kan. Banyak juga ya. Ini tokoh-tokoh kita nih. Sekarang itu makin geliat dengan sosial medianya mereka. Bahkan ada yang bikin vlognya sendiri. Bagus dong. Berarti udah mencoba jalan. Iya, itu dia. Zaman sekarang memang trennya itu seperti itu. Perlu. Perlu ya. Viral nggak viral urusan kedua. Betul. Pokoknya mulai aja dulu. Mulai dulu. Bolehlah sponsor sini. Gimana Bro Ricky? Ini luar biasa, maksudnya dari tadi awal gitu ya, kita bisa mendengar bahwa perjalanan ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah ya. Singkat ya. Bukan suatu perjalanan yang sekali jadi ada gitu. Tapi pasti ada jatuh bangun. Ya, apalagi sekarang dunia semakin berkembang, yang dulunya mungkin zamannya orang tua kita gitu ya, mungkin apa sih Instagram? Ngapain sih kok di depan handphone ngomong-ngomong sendiri? Ngapain sih kok pakai ngesut-ngesut sendiri? Tapi sekarang zaman berbeda gitu. Nah, menurut Bro Daniel nih, selain daripada usaha Bro Daniel sendiri seperti digital marketing, ada usaha apa sih maksudnya yang berkembang saat ini nih selain dunia digital ya? Apalagi sekarang kan di dalam area zona ataupun era digital ya yang semakin berkembang ini. Kalau ngomongin paling gampang, jadi kreator paling gampang. Iya. Maksudnya gini loh. Jadi itu bisa jadi side bisnisnya kita. Meskipun kita mahasiswa, meskipun kita kerja kantoran, tapi di zaman yang sekarang ekonomi yang nggak jelas ini, PHK banyak, gaji susah, THR nggak turun gitu kan. Terus kita mau nyalain siapa? Nggak bisa kan? Betul. Jadi kan kita mesti dipaksa buat bikin side hustle-nya kita sendiri. Dan menurut saya, jadi kreator itu bisa menjadi salah satu side hustle Oke. buat semua orang.
gitu loh. Entah apakah dia mau monetize dari situ atau cuma buat self branding karena dia punya another bisnisnya, side bisnisnya yang lain. Tapi menurut aku orang harus belajar jadi content creator karena itu menunjang sekali. Itu yang menarik juga. Dan memang modalnya juga nggak terlalu besar dari content creator, betul nggak? Betul. Handphone. Iya. Emang lo mesti beli mic? Enggak. Iya. Handphone sendiri. Mesti iPhone? Enggak. Start dari apa yang kita punya. Kita Yang penting mulai aja mulai dulu. dulu. Iya, kita kan nggak bisa nunggu gear bagus dulu. Ya, Betul. Mm-mm. Gimana, Bro Dan? tapi menarik. Konsep ini kan memang konsep baru ya. Banyak juga influencer dan afiliator dan banyak sekali bisnis apa tuh ya, kayak bisnis-bisnis baru lah, jasa-jasa baru di era zaman sekarang. Nah, balik lagi nih, sebagai owner bisnis kan, perlu nggak sih kita itu meningkatkan suatu bisnis kita dengan cara-cara misalnya kita menggunakan afiliator atau ibaratnya menggunakan tools-tools baru lah atau jasa-jasa baru bro. Seperti itu. Apalagi Bro Daniel kan ada digital agency kan, seperti itu. Wajib. Wajib ya. Jadi hal unik ya. Orang pada bilang 2025 itu eranya nano creator. Yes. Nano. Jadi sekarang itu nano creator justru lebih banyak dipercaya karena kontennya tuh bener-bener ini pure UGC nih, user generated content. Oke. Jadi bener-bener bukan apa ya? Karena kan kreator juga ya bisa Iya. dibilang nano influencer, but still mereka tuh nggak beda sama influencer besar. Kalau nge-review barang, Yes. kalau influencer besar nge-review barang, wah ini paid endorse. Oke. Jadi orang tuh trust ya perlu, tapi trust levelnya tuh somehow agak beda. Jadi influencer besar itu enaknya adalah kalau kita endorse dia, yang view banyak, yang lihat produk kita langsung banyak. Yes. Tapi apakah itu di-trusted sama orang belum tentu. Nah itu bedanya. Tapi kalau mau terkenal ya influencer, ads pribadi, ads dari brand. Jadi kan brand sponsor kan. Yes. Jadi sponsor gitu loh. Jadi IG ads, TikTok ads yaitu dari brand. Influencer orang juga tahu ini bayaran dari brand. Iya. Tapi kalau misalnya yang bikin nano creator tadi, orang sama kayak oh ini emang beneran dia pengguna produk. Dia memang menggunakan produknya dan dia nge-review aja. Jadi sekarang tampaknya itu jadi opsi yang menarik gitu loh. Oke, belum monetize. Oke lah dia nge-review mulai dari mana? Nge-review lah produk-produk yang emang digunakan sehari-hari. Dan biasanya pelan-pelan nanti masuk endorsement. Mungkin Iya. barter produk. Hmm. Mungkin tidak berbayar, tapi aku kasih kamu produk senilai 500.000 ya, tolong bikinin konten. Loh kenapa enggak? Yes. Sejelek-jeleknya produk dikasih misalnya sabun cuci baju, lumayan hemat 1 bulan. Saya barter dengan produk, kita kasih itu ya apa? Konten ya. Kita kasih catering ya, kita Oke. kasih makanan lunch selama seminggu. Ya lumayan Lumayan hemat juga. makan seminggu gitu kan. Jadi di awal-awal kayak begitu. Nah sekarang nih kayaknya eranya begitu. Eranya Jadi begitu ya. buat brand juga mesti ngelihat eranya. Oke, IG ads jalan, TikTok ads jalan, oke. Konten mereka sendiri jalan, influencer jalan. Tapi ini kayaknya jangan lupakan cara baru ya. Nah, ini Cara dia. baru tadi afiliator, keranjang Afiliator. kuning. Hmm. Emang tadi viewsnya beda. Contoh, kalau kita bayar influencer 10 juta buat influencer, viewsnya rame, misalnya 100.000, 200.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih afiliator, satu konten dia mungkin yang lain cuma 1.000, 5.000 udah syukur gitu kan. Tapi yang review jadi banyak dengan budget segitu, kita tuh jadi dapat videonya jadi Banyak. banyak di Oke. TikTok, video kita jadi banyak instead of cuma satu. Ya. Gak ada salah, gak ada benar, namanya marketing. Betul. Tapi cara ini menurut aku boleh dicoba. Minimal buat brand baru, video kita langsung banyak. Oke. Kalau budget kita cuma 10 juta nih, brand baru nih ya. Ya. Lu mau bayar cuma 2 influencer. Atau lu dapat 10 juta ya. Atau lu dapat misalnya 100 video Oke. dengan keranjang kuning dari 100 kreator. Sama, budgetnya 10 juta. Lu pilih yang mana? Kalau kata aku sih ini. Potensinya lebih besar ya. Iya, karena videonya jadi banyak. Banyak. Minimal di TikTok ketika orang search jadi banyak.
Tapi kalau ada budget lebih ya influencer. Tambahin double semuanya lah, IG Iya, Ads, intinya TikTok. bertahap lah ya. Iya, IG Ads jalan, influencer jalan, afiliator jalan. Nah, menarik bro, karena di era sekarang metode pemasaran juga banyak sekali ya. Tadi seperti kita menggunakan afiliator atau reseller ya. Cara baru itu. Ya, ada lagi yang istilahnya business to business, ya kan. Oke. Ada lagi ceritanya itu direct sales. Nah, kalau menurut Bro Daniel terkait business to business, bagaimana kita menjalin hubungan antara owner ke owner supaya bisnis kita bisa bekerja sama, Bisa dibilang bisnis to bisnis lebih enak duitnya. lebih besar ya. Iya. Jadi kita jual kopi nih satuan nih. Nah. Kalau satuan gitu kan retail satu-satu. Tapi kalau kita B2B misalnya kita jualnya langsung ke wedding organizer. Nah, Dapat paket satu wedding langsung Iya, kopinya besar 1.000. Iya. Lebih enak. Langsung besar. Ini menarik bro, karena ada nggak sih tahapan, misalnya tahapan dari awal ya, misalnya dari awal bisnis kita ada step awal kita merekomendasikan kayak tadi tuh, kita menghadirkan 100 nano influencer ya kan, nano content creator atau afiliator, lalu saat di tahap mana ya kita menerapkan, kita udah harus perlu nih kita untuk B2B harus mengekspand market kita atau konsumer base kita. Menurut saya malah B2B bisa di awal. B2B di awal. Malah bisa di awal kan modal kepercayaan, modal Yes. teman. Bro, gua bisa catering nih. Misalnya aku jual dessert ya. Gitu loh. Jadi ini bisa dimasukin ke cateringnya Yes, lu. yes. Jadi kayaknya malah itu B2B di awal. Lebih enak itu B2B di awal. Kalau banyak teman. Ya. Katanya Nah, makanya itu mesti kenalan dia. sama banyak orang. Yes, Jangan sombong. keep humble, Iya. stay humble ya. Gitu kan. Jangan flexing ya. Iya, jadi kayak membangun koneksi B2B gitu kan. Contoh kayak misalnya kita termasuk jual suplemen misalnya gitu Iya. kan. Atau jual kopi ginsengnya si NI. Itu kalau kita retail masuk di Tokped orang beli cuma satu box doang. Tapi kalau kita B2B kita bisa dealin sama PT-nya temen Nah, yang jadi kopinya kan anyway perusahaan kan biasa ada stok kopi di kantor. betul. Anyway mereka harus beli Yes. merek apapun itu mereka mesti beli kopi. Jadi kalau kita langsung dealing dengan perusahaannya bro daripada lu beli kopinya Nah, kopinya di menarik retail ini. market, Yes, yes. mau nggak beli kopinya di gua aja? Rasanya enak kok, yang namanya kopi enak dan gue bisa kasih harga misalnya cuma 70%. Jadi harga di e-commerce mungkin mau karena perusahaan juga purchasing pasti nyari yang lebih hemat. Betul. Dan namanya karyawan ya ada kopi apa ya kita minum aja Betul lah banget, gitu kan. betul banget. Dan yang menarik adalah B2B di awal. Ya. Wah, Itu malah menurut aku menarik atau suplemen apalagi ya suplemen ya. misalnya gitu. Tapi kalau suplemen berarti dealnya sama siapa? HR-nya. Ya bisa jadi sama HR-nya atau sama perusahaan bisnis apa yang emang butuh suplemen. Suplemen bisa sama fitness center. Nah, woi, dari spill-spill tuh. Jadi jualannya di fitness center kan misalnya kayak gitu. Iya, itu menarik. Nah, selanjutnya bro, minum dulu lah ya kan. Wah, kita minum dulu. Oke. Tapi ada nggak sih pengalaman dari Bro Daniel itu satu momen yang dimana itu benar-benar perjalanan B2B-nya dari Bro Daniel, mungkin dari link koneksi teman, keluarga ataupun dari klien kita yang menginformasikan Bro Daniel ke kliennya lagi. Ada sih. Even sampai sekarang kalau karena kita banyak kenal orang ya, jadi kadang Kopi Cuseo langsung mau dong buat event ini langsung Oke. 50. Yes, yes. Seneng dong. Seneng banget. Daripada jual satu-satu ke 50 orang nih langsung bro buat event company gathering nih, buat event fan base gathering, tapi diskon ya nggak apa-apa. Iya. Tapi karena kita ada gitu ya, tadi kan orang nyari kita Iya. masih ada gitu. Nah itu membantu sih. Dan Tapi lebih efektif ya. lebih enak cuannya, Iya. langsung 50 orang. Nah ini menarik nih masalah cuan. Nah dalam sebuah bisnis sih bro, lebih enak cash flow-nya itu penjualannya terus menerus ya kan, atau cash flow-nya uang itu ada nih jebret uang besar, cuman cash flow-nya lambat. Sebagai owner bisnis nih, ya kan, lebih enak cash flow stoknya keluarnya cepat atau dapat uang besar sekali, cuman beberapa bulan sekali. Lebih enak yang steady sih.
buat keamanan pikiran Ya. lebih enak yang steady aja sih. Steady ya, lebih nyaman di ya. pikiran. Jadi benar-benar jebret ini bisa misalnya dapat satu proyek ini bisa buat 3 bulan atau bayar gaji, bayar operasional ya kan bisa bisa seperti itu. Nah, menarik, Bro. Nah, menariknya yang Bro Ricky sampaikan itu yang terkait ini, Bro. Bagaimana mengatur keuangan di Ya. dalam bisnis itu. Betul. Perlu nggak sih sebuah tim untuk mengatur cash flow keuangan bisnis? Kita sebagai owner bisnis kan banyak yang meremehkan, ya sudahlah masuk rekening satu ke rekening kita semua nih. Wah, tiba-tiba kita lah kok habis, nggak bisa beli bahan baku, nggak bisa bayar listrik. Nah, itu mengerikan, semengerikan itu nggak sih? Kalau di awal sih kita kerjaan sendiri ya. Oke. Tapi kalau perusahaan berkembang tentu perlu fungsi yang namanya finance accounting. Dan mereka jadi pintu. Kita kalau owner biasa kan mindset kita adalah untuk expand, Ya, marketing, spending, awareness itu kan Ya. budget semua. Tapi kalau kita ada orang finance accounting biasanya dia yang bantu ngerem. hmm, Jadi kayaknya jangan deh gitu. oke. Yang ini kayaknya jangan. Jadi kita dapat duit jangan langsung dihabisin buat marketing. Kan perlu buat gajian juga, perlu buat jaga-jaga juga. Iya. Gimana kalau ternyata bulan depan cash flow-nya seret? Kan gak ada yang tahu. Iya, Itu kan harus kita cadangkan semuanya. menarik. Karena business owner kebanyakan kalau dapat duit langsung di spending. Nah, Ya. itu dia. Ya nggak salah, maunya marketing. Betul. Ya emang marketing sama finance kan dari dulu ributnya begitu. Satu mau spending, satu mau nahan gitu kan. Iya, Ya makanya mesti tahu balance-nya. Karena banyak juga yang berpikir, wah kita gulung lagi nih, semakin besar kita ini semakin besar cuan kita kan. Nah, itu fatal juga, Bro, seperti itu ya. Memang pengereman itu perlu ya, dan strategi itu perlu ya. Belum tentu soalnya. Mm-mm. Jadi terutama di bisnis yang sekarang kan nggak menentu nih. Jadi kalau kita pikir bisnis kita viral, terus kita langsung bangun pabrik yang gede, Ya, Wah. jadi bisa jadi malah rugi. Karena namanya viral itu kan kita di tahapnya 200% ya. ya, Kita bangun sesuatu capacity termasuk kita over hiring misalnya. Betul. Dengan kapasitinya 200 padahal next. habis itu 100. Iya. Ya nggak jelek misalnya nggak sampai 0 masih 100 tapi kan lebih. Yes. Itu seringkali jadi rugi akhirnya. Itu sering banget kejadian. Sering ya. Ketika bisnis viral over hiring atau bangun facility yang kegedean Mm. dengan asumsi revenue kita 200 nih. Nah, ketika revenue 100 atau 80 bayarnya pakai apa Iya. nanti? Costnya malah malah lebih ya kan. Malah Sering. over kan. Betul. Menarik. Hmm. Apalagi yang ini, Bro, banyak mungkin ya kita flashback ke masa pandemi kan. Kan di situ kan Ya. juga ada satu bisnis yang benar-benar meningkat saat pandemi, Banyak. ada bisnis yang mana-mana gulung atau bungkus di Tuh, dalam pandemi. langsung. Kondisi ini kan nggak bisa kita prediksikan, Bro, Betul. ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan hal-hal itu tidak terjadi lagi kan. Hmm. Dan memang over confidence ini misalnya, wah kita viral dan kita berharap konsisten itu penjualannya dan tidak terjadi. Itu kan sangat sayang sekali. Ya. Seperti itu. Wah, menarik nih, Bro Daniel. Bro Diki, ada pertanyaan lagi nggak untuk Bro Daniel nih? Wah, kalau nggak, teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan di kolom chat ya, nanti bisa dibales loh sama Bro Daniel nanti. Tapi namanya kita business owner kan kadang bikin kesalahan dalam membuat keputusan Keputusan. juga. Betul. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomong soal over hiring, Hmm, terjadi juga di kita. Sama. ada pengalaman. Over ekspansi ada. Gitu. Bikin salah keputusan ada. Makanya bisnis kan nggak ada yang 100% sempurna gitu kan. Ya kadang ya salah minta maaf. Tapi kita tidak ada itikat buruk itu aja. Oke. Kadang mungkin ada keputusan yang kita belakangan sesali gitu loh. Tapi ya udah mau gimana namanya bisnis. Ibaratnya kita mempunyai satu solusi ya. Ya kadang bahkan nggak ada solusinya udah lewat. Ah, ini yang kadang menyesal juga kok dulu Oh, gitu. begini ya. Tapi ya elah udah lewat gitu. Makanya makin lama kita kan pengalaman sehingga berharap ya di kemudian hari tidak terjadi lagi Betul. gitu loh. Belajar dari kesalahan ya. Betul. Pengalaman tuh nomor 1 ya. Pengalaman. Pengalaman. Ada Iya, Sangat iya. berharga sekali. mungkin salah kepada manajemen Ah. gitu kan, ke karyawan atau ke mitra bisnis. penting gitu tuh.
ya kadang itu bisa terjadi gitu loh. Meskipun kita nggak kepikiran ya, aduh ternyata salah ya gitu ya. Itu part of proses dari menjadi business owner. Mau gimana? Iya, iya. Part of proses. Tapi ada nih anak muda, misalkan dia mau buat usaha, sama sekali dia tidak ada networking, nggak ada teman, bahkan orang tuanya pun nggak mendukung. Menurut Bro Daniel nih, dia bisa nggak sih jual produk hanya mengandalkan sosial media pribadinya? Misalkan dia menggunakan Instagramnya aja sendiri tuh, bisa nggak sih cara promosinya? Ya otodidak lah istilahnya. Nah menurut Bro Daniel tuh seberapa lama prosesnya dan tantangannya tuh apa sih? Bisa itu orang bisa sampai berhasil ya nanti ke depannya. Bisa-bisa Gimana aja. Bisa-bisa aja ya. Bisa aja. Cuman ya dia berarti harus berusaha sendiri dah tuh. Tentu kalau punya networking yang bagus kan, punya teman-teman, Iya, lebih. Ya, kita bisa kirim ke teman, suruh mereka review, Iya. bikinin video, story apa kayak. Tapi kalau kita sendiri ya good luck. Ya bisa, ya good luck. Good luck ya udah. balik Bisa lagi aja ya lah. ke asal ya, mulai aja dulu gitu ya. Kalau situ mau ya bikin aja. Makanya kan bisnis yang dibikin sama influencer kadang lebih cepat terkenal karena networknya dia punya follower banyak, teman influencernya banyak, baru bikin restoran apa misalnya Padang langsung rame, Ya, ya karena networknya gede. Ya tapi kalau Anda sendirian pun yang nggak ada salahnya coba aja. wah menarik. Wah, Bro David kan, Bro Ricky, Bro David lagi siapa Bro David? Bingung mikir siapa ya? Ya. Ini menarik nih ya. Jadi selama kurang lebih udah hampir 1 jam ya kita ya. Wah, Lebih ya? 1 jam Lebih lebih dari ya, 1 jam. menarik. Nah, di akhir episode kita nih, kita mau dengerin dari Bro Daniel ini apa sih apa tuh solusinya sebagai mungkin dibilang generasi milenial atau generasi Z itu, yuk jangan takut, kita mulai aja dulu ya kan, jangan mikirin pikiran yang aneh-aneh karena belum tentu itu terjadi. Nah, dari Bro Daniel nih, ini kata-kata penutup ya, penutup episode Ya. ini ya. Wah, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk sobat breakout di YouTube ini? Mulai aja dulu, belajar terus. Mulai aja dulu dan belajar terus. Satu kombinasi yang wah luar biasa sekali. Singkat, jelas, padat. Gak bisa disuruh motivasi bro. Gimana lo motivasi, motivate yourself lah. Hidup susah gitu kan. Nggak kalau ditanya itu, oh sana itu kan. Nel, lu maksudnya kayak motivasinya apa gitu kan? Serius lu motivasi lu apa gitu loh? Iya. Even lu secapek ini tuh motivasi lu apa? Gue cuma jawab satu, takut miskin. Wah, Udah pernah soalnya. dalam. Udah pernah. Dalam ya. Tahu jadinya gitu kayak wah ngeri sih, enggak berani sih gitu loh. Gitu. Bro, Oke. Sangat menginspirasi ya penonton breakout. Intinya adalah mulai aja dulu ya dan selalu belajar tiap hari hal-hal yang baru. Setuju ya? Bro Daniel, setuju Bro dong. Daniel ya? Wah, keren deh. tepuk tangan dong buat Bro Wih. Daniel Herman. Ya. Wah. Nah, mungkin ada Instagram yang bisa nanti kita follow. Instagram, Gimana? TikTok, YouTube dari Hermansyah. Oke. Ada Sama di, semua. Ada di bawah kolom ya. chat ya. Bio kita nanti kita Sama tampilkan semua. ya. Kita harusnya tuh bikin podcast episode lain, Ya. step by step konten tuh. Nah, itu dia. Tungguin ya. Karena nggak sempat kita ngomongin sekarang kan, kita baru ngomongin secara general aja Iya, gitu betul. loh. Mengenai gimana cara mulai, ya. improve by doing. Yes. Tapi kan sebenarnya ada teknik-tekniknya. Tapi tetap ujung-ujungnya ya mulai aja dulu sih. Tapi kayaknya kita mesti ada episode lain. Boleh. Wah, menarik itu ya. Menarik banget. Oke, coming soon ya. Coming soon ya. Sama Bro Daniel lagi. Ajuin ke bos ya kambing. Ya bos. Oke. Sahabat breakout. Berakhir ya sesi kita kali ini. Thank you untuk Bro Daniel ya. Semoga usahanya terus bersinar, kontennya Lancar terus terus. menginspirasi ya, followersnya makin meningkat ya berkat podcast breakout ini. See you next week. Bye bye. Thank you. Bye-bye.